Salam sejahtera. Akhir-akhir ini kita banyak membicarakan tentang belajar dari rumah atau belajar dalam jaringan. Dengan kata lain, online learning. Izinkan saya berbagi bahwa fokus utama belajar dalam jaringan atau istilahnya juga belajar daring, online learning sebenarnya bukan pada teknologi. Coronavirus disease atau biasa kita kenal dengan COVID-19 yang dinyatakan oleh World Health Organization sebagai pandemi global seharusnya bisa kita lihat hikmahnya. Karena adanya seruan social distancing atau physical distancing dan juga work atau learn from home, maka berbagai institusi pendidikan, formal dan non-formal, berbagai jenjang, mulai dari PAUD sampai pendidikan tinggi, mengalihkan model pembelajaran tatap muka konvensional ke model pembelajaran dalam jaringan atau daring. Nah, sungguh sayang jika pengalihan ini hanya karena keterpaksaan dan tidak disertai dengan paradigma pembelajaran yang berubah. Bayangkan jika kita masih menggunakan model pembelajaran tatap muka konvensional yang sebagian besar waktu tatap muka dalam jaringan atau daring digunakan untuk berceramah. Tentu dibutuhkan biaya pulsa internet yang cukup banyak. Tak heran jika banyak mahasiswa dan orang tua siswa yang mulai mengeluh karena pengeluaran ekstra yang cukup banyak untuk membayar pulsa internet. Ada juga pendidik atau guru yang memanfaatkan pembelajaran daring lebih banyak untuk memberikan tugas dari sebelumnya tanpa interaksi dengan murid. Ini pun akan terasa menjadi beban bagi anak didik kita dan cenderung membosankan. Jadi beban yang cukup berat terasa karena begitu banyak tugas sekalipun belajar dari rumah. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan, belajar sebenarnya bisa dilihat dari berbagai posisi atau sisi. Kalau belajar sekedar memenuhi kewajiban atau comply saja, compliance, maka tentu akan sangat menjadi beban. Tapi kalau kita sebagai pendidik bisa membangkitkan minat, membangkitkan rasa suka dari anak didik kita, sehingga mereka terlibat aktif dalam pembelajaran, tentu itu satu poin yang positif. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memberdayakan mereka, to empower them. Ini yang menjadi kunci sehingga kepemilikan pembelajaran itu ada dalam diri anak didik kita. Bukan sekedar perubahan dari belajar tanpa teknologi di luar jaringan atau offline menjadi belajar dalam jaringan. Nah, saudara, mari kita ubah paradigma kita tentang belajar. Belajar perlu dimulai dari rasa tertarik, rasa suka, hingga ingin memiliki proses belajar. Inilah sebenarnya hakikat merdeka belajar itu. Bukan sekedar pemenuhan kewajiban atau keterpaksaan belajar. Bagaimana cara kita mengembangkan rasa suka, tertarik, hingga rasa memiliki proses belajar yang tentu saja disertai upaya mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri dalam diri peserta didik. Maka mari ikuti terus sesi-sesi berikutnya.